kisah uniknya ya, seharusnya saya tidak bisa tuh mengambil pesangon riba ya, karena saya waktu itu belum menemukan referensi untuk tidak boleh memakai pesangon riba di luar dari kebutuhan pokok usaha. Jadi saya pakai dan Allah Subhanahu wa taala bikin saya rugi gitu ya. Sesuai dengan nilai pesangonnya itu di dunia propertinya itu gitu. Oh, itu Saya ujiannya pakai seperti itu ya. semua, malah rugi semua. The Founder. Selamat datang di channel Dr. Demul dalam acara The Founders. Seperti biasa, kami selalu menghadirkan tamu yang spesial. Kali ini adalah seorang professional bankers, tapi nggak tahu saya mau disebut beliau mau disebut professional bankers lagi atau tidak gitu ya. Karena ini ada judulnya hijrah deh gitu ya. Sekarang pemilik atau founder dari Fikki.com. Kita sambut saja Mas Yuda Adiaksa. Ya. Apa kabar Mas Yuda? Baik, alhamdulillah. Aduh, Wah. luar biasa nih. Baru pulang dari kompetisi ya Mas ya? Iya, Wah, baru pulang ya. Selalu bergerak benchmark mungkin lah lebih tepatnya ya. Iya. Dengan teman-teman startup lain dari investor juga gitu ya. Insyaallah. Insya Allah. Iya. Ini saya sempat sampaikan tadi professional bankers. Apakah ini adalah another story of hijrah atau gimana nih? Itu before hijrah sebetulnya. Before hijrah. Before hijrah. Oke. Jadi dulu saya kerja sebagai mantan bankir 4 bank gitu ya, 4 selama bank. 12 tahun. Gitu. Terakhir posisi saya itu kepala divisi di MUFG Bank. Oh, berarti multinational bank ya? Iya, semuanya international bank. Gitu. Semuanya. Semuanya. Oke. Terus dapat hidayah pas di Singapura. Waktu itu jadi memutuskan hijrah, tapi malah dinaikkan posisinya pas kembali ke Jakarta. Akhirnya memantapkan diri, terus udahlah saya pulang kampung, resign, terus memulai bisnis baru. Jadi di properti syariah gitu. Menarik nih. Hidayahnya gimana sih datangnya atau ada apa waktu itu? Bisa jadi itu tanda-tanda buat yang lain juga kan? Oh, ternyata ini adalah hidayah, mungkin harus saya putuskan dan akhirnya memutuskan hijrah. Apa kira-kira Mas Yuda? Iya. Boleh saya ceritain juga. Jadi sebetulnya saya ingat banget nih, waktu itu saya berangkat ke Singapura itu tanggal 25 September 2011. 1 bulan sebelum itu gitu ya. Istri saya itu ikut pengajian. Ya, pengajian di Bintaro, Masjid Bintaro. Oke. Waktu itu saya di Jakarta. Terus di sana melihat ibu-ibu yang datang ke kajian itu kerudungnya panjang-panjang, sementara istri saya kan kerudungnya pendek waktu itu. Terus pas di situ ustadznya ngomong soal bekerja di bank itu haram gitu, karena riba. Itu 1 bulan sebelum berangkat ke Singapura. Jadi akhirnya istri saya sampai rumah langsung cerita, wah ini ternyata pekerjaan Mas itu salah gitu. Nah sementara saya nggak tahu ini kan dosa riba itu apa. Bagi saya nggak ada masalah bank itu gitu ya. Jadi akhirnya kami semua sekeluarga tetap pindah ke Singapura gitu ya. Saya di sana sebagai manajer Asia. Saya membawahi beberapa cabang ya, ada 7 cabang di Vietnam, di India, di Pakistan, Indonesia, Jepang gitu ya. Jadi keliling-keliling selama 2 tahun itu gitu ya, proses hijrahnya itu lumayan berkecamuk gitu ya. Terjadi diskusi-diskusi panjang sama istri, akhirnya mengakui gitu ya, kalau ini pekerjaan yang riba dan harus saya tinggalkan gitu. Mas. Jadi di Singapura prosesnya 2 tahun itu 2 berkecamuk tahun gitu ya. itu wah diskusinya luar biasa. Di Singapura itu kan mungkin komunitas Islamnya atau Muslimnya kan tidak sebanyak di sini. Itu dari mana saya tuh? Apa memang explore sendiri atau diskusi berdua atau gimana? Iya betul. Maksudnya? Jadi kebetulan ada ustadz datang ke Singapura memberikan dakwah juga ya ke keliling masjid gitu ya. Namanya Ustadz Badrul Salam. Kalau pernah dengar di Radio Roja. Terus di sana saya mulai tanya-tanya kan, Ustadz gimana nih? Saya belum bisa nih kalau langsung resign gitu ya. Karena saya masih terikat kontrak di sini. Oh ya sudahlah, nanti dijalanin aja dulu, tapi tetap diniatkan gitu. Kalau nggak diniatkan itu yang salah gitu. Jadi karena anjurannya tuh yang lemah lembut, nggak langsung harus hari ini keluar gitu. Nah akhirnya saya mulai berproses. 4 tahun kemudian akhirnya baru hijrah. Oke, berarti 4 tahun di Singapura baru hijrah. Di Singapura 2 tahun 2 gitu tahun. ya. Tapi proses di Jakarta masih 2 tahun kemudian baru. Berarti sempat ditugaskan di Jakarta setelah itu. Sempat ditugaskan. Dan akhirnya memilih waktu itu profesi pertamanya atau bisnis pertama setelah hijrah adalah properti syariah tadi. Iya. Oke. Jadi sebetulnya nggak sengaja juga karena di Singapura udah ngomong-ngomong kan nih kalau keluar bisnisnya apa gitu ya. Ada kuliner. Tapi saya tahu saya kan. Jadi
nggak mungkin deh kalau kuliner harus pagi-pagi subuh ke pasar, bukan Mas banget deh gitu ya. Terus tapi kan saya juga butuh bisnis yang bisa memberikan gaji ya hampir sama dengan di bank gitu kan. Ya pada waktu itu di Singapura kurang lebih berapa ya, 100 juta gitu ya. Sebulan? Sebulan kurang Sebulan lebih gitu kurang ya. lebih, Itu udah oke. termasuk tunjangan-tunjangan gitu ya. Tapi harus realistis juga kan bisnis baru mungkin nggak sebesar itu. Tapi yang paling mendekati ya properti gitu ya. Jadi Properti. akhirnya dapat kesempatan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat saya main ke Plaza Senayan ada Islamic Book Fair, ada stand properti syariah di situ. Kebetulan saya mau kalau saya udah hijrah, waktu itu belum tahu nih saya mau bisnis apa gitu ya. Pokoknya niatnya tahun ini harus hijrah. Jadi pas Allah bukakan jalan pada saat mampir ke stand itu, saya cari stand itu ketemu, saya tanya nih ada rumah dijual nggak di Jogja? Terus kata orangnya, kenapa nggak jadi developer aja gitu? Hah? Emang bisa gitu jadi developer? Saya kan bankir, saya akuntansi, saya nggak ngerti tentang dunia properti gitu ya. Modalnya gimana? Ikut aja Pak gitu. Ya udah, akhirnya dalam proses mau keluar itu saya ikut pelatihan di Hotel Sufyan in Tebet sini selama 2 bulan. Terus akhirnya melihat wah ini kayaknya bakalan cocok nih bisnis ini. Sampaikan ke istri dan istri juga setuju. Jadi akhirnya keluar gitu ya. Nah pas keluar itu juga ada yang unik nih Mas. Gimana tuh? Yaitu gaya hidupnya belum bisa berkurang gitu ya. Masih gaya Singapura 100 juta Iya, per bulan. sekali makan 100.000 gitu kan. Nah, Wah, jadi iya. masih begitu. Jadi selama 6 bulan itu kok rekeningnya menurun terus ini. Dan properti belum jalan jalan sama malah? sekali, gitu. Masih proses gitu oke. ya. Ya di situlah jadi akhirnya mulai serius gitu ya. Jadi sekarang mulai lihat-lihat beli kopi ya di Indomaret gitu. Mulai menurunkan lifestyle ya. Ya, Oke. itulah uniknya. Nah, akhirnya menjalani itu bisnis properti. Iya, jadi mulai jalan itu di ini sih di Jakarta gitu ya. Sudah mulai punya proyek pertama, terus di Jogja saya bikin proyek yang kedua. Terus pada saat di Jogja itu saya ketemu sama orang-orang lain, komunitas anti riba dari bankir, ya, dari pegadaian, asuransi. Mereka semua punya masalah yang sama gitu ya. Pada saat mereka keluar dari lembaga keuangan, dulu mereka hebat, tapi setelah keluar mereka nggak punya sistem prosedur yang disediakan di bank. Nah, akhirnya mereka tertatih-tatih di bisnisnya gitu ya. Nah, kok sama kayak saya gitu ya, saya mikir-mikir gitu dalam prosesnya itu selama 4 tahun, akhirnya mulai bisnis properti dan menghasilkan. Terus saya mulai ikut pelatihan-pelatihan gini ya. Terus saya berpikir nggak semua bankir ini kan punya apa ya, privilege yang sama gitu ya, bisa bisnis properti dengan modal yang ratusan juta gitu ya. Dan itu pun juga ada kisah uniknya ya, seharusnya saya tidak bisa tuh mengambil pesangon riba ya, karena saya waktu itu belum menemukan referensi untuk tidak boleh memakai pesangon riba di luar dari kebutuhan pokok usaha. Jadi saya pakai dan Allah Subhanahu wa taala bikin saya rugi gitu ya. Sesuai dengan nilai pesangonnya itu di dunia propertinya itu gitu. Oh, itu ujiannya Saya seperti pakai itu semua, ya. malah rugi semua. Walaupun pada saat itu belum tahu ya bahwa nggak boleh mengambil Iya, pesangon belum tahu. Jadi riba gitu ya. 100% saya pakai, malah rugi juga senilai itu. Ya jadi dari situ akhirnya saya mulai berpikir, saya coba deh bikin ilmu dakwah gitu ya untuk mantan bankir gitu ya yang sudah hijrah. Ternyata ilmu ini diminati sama profesi lain gitu, seperti dari kontraktor BUMN gitu ya, terus owner hotel Grand Davam gitu ya, terus sampai ke PNS, ibu rumah tangga di Jerman, semuanya kok pada ikut loh. Padahal tema yang saya bawakan hijrah dari riba gitu. Dari dunia riba ya. Dari Untuk dunia mereka riba. segmen marketnya Iya. ternyata menarik yang lain. Menarik yang lain kan. Harusnya saya pikir yang datang itu bankir-bankir, ternyata enggak gitu. Yang datang profesi yang lain gitu ya. Seperti apa dilakukan waktu itu? Online kah atau offline atau sudah memikirkan platform yang sekarang Mas sudah besut nih? Iya, belum. Oh, belum. Belum, Mas. Jadi Oke. waktu itu saya sedang berbisnis properti gitu ya. Terus habis itu saya bikin Kulwa. Kulwa itu kuliah WA yang biayanya cuma 100.000 gitu ya, 3 hari gitu ya. Nah, ternyata ada yang ikut 30 orang gitu ya. Terus bikinlah Kulwa yang kedua, topiknya beda. Kulwa ketiga, beda lagi. Tapi di seiring berjalannya waktu saya lihat kok banyak juga orang hijrah itu yang nggak mampu gitu ya. Ini yang mantan bankir sudah keluar,
masih merasa berat dengan harga 100.000 gitu. Hmm. Terus waktunya juga nggak cocok sama mereka gitu ya. Terus akhirnya ada suatu pelatihan yang menginspirasi saya sekarang ini. Harganya itu 50.000 gitu ya. Lebih murah malah. Lebih deh. murah lagi Ah, gitu ya. ah. Tapi yang ikut sampai ribuan orang, 10.000 orang. Wah, ini kayaknya solusi nih gitu ya. Terus di situ saya mulai merasakan kayaknya 50.000 angka yang cocok nih buat orang hijrah gitu ya. Terus di sini saya mulailah gitu ya bikin platform LMS sederhana gitu dari WordPress gitu ya. Terus ternyata itu hancur lebur juga sih. Kenapa Karena tuh? itu nggak mampu buat bayar gaji pegawai gitu ya. Oh, Ya itu masih iya, kesalahan iya, di iya. situ ya. Uang 50.000 itu saya coba iklan Facebook Ads, biayanya 50.000 juga. 50.000 juga. Harganya 50.000 gitu. Belum bikin kontennya ya? Belum bikin kontennya gitu. Iya, Jadi iya, akhirnya iya. merekrut pegawai sampai 13 orang gitu ya. Setiap bulan boncosnya sekitar 25 juta gitu ya. Rugi 25 juta selama bertahun-tahun gitu. Terus karena mindsetnya yang salah di saya tuh startup itu, saya mulai tahu, oh ini bisnis startup nih. Itu harus bakal duit gitu ya. Tahun 2020 itu mindsetnya kayak gitu ya di Tech in Asia gitu. Saya pernah lihat ada, oh akhirnya ada yang nggak bener ini ya. Sama sih, saya juga berpikirnya waktu itu gitu kan. Di tahun-tahun itu kan sedang banyaknya bakar duit ya, kebetulan kita terbawa ke sana mungkin. Mas udah juga gitu ya? Terbawa ke sana gitu, salah bayar ruko terlalu mahal, Iya, gitu iya, ya, 2 iya. lantai tapi yang dipakai cuma 1 lantai. Terus pegawainya terlalu banyak, tapi mereka nggak tahu ngerjain apa gitu ya. Nah jadi pengalaman ini yang ingin saya bagikan ke orang-orang hijrah supaya tidak ngikutin jejak saya nih, yang banyak melakukan kesalahan di awal merintis bisnis. Itu saya bagikan di fikih.com ini. Akhirnya, fikih.com. ya salah satu kesalahan lainnya adalah terlalu banyak yang dikerjakan. Jadi ada konsultan, ada jual buku, ada kuliah masih jalan, ada kelas online mulai berdiri. Akhirnya nggak ada yang fokus gitu ya. Nah itu yang saya pingin sharing gitu ya di dalam sini juga gitu ya. Jadi kalau kita tuh perlu fokus aja gitu ya di awal bisnis itu. Gitu, Mas. Jadi sekarang fokusnya ke mana nih? Sekarang, LMS saja atau gimana? Iya, sekarang ke kelasonlinefiki.com gitu ya. Di situ LMS, tapi produk-produk yang lain tetap ditawarkan, tapi jalur utamanya melalui kelas online ini. Oh, fikih.com tadi. Funnelingnya melalui boleh kita lihat nggak websitenya? Boleh. Oh, ada apa saja sih dalamnya itu gitu? Pengen tahu. Ini ya? Nah, ya ini dia, ini halaman berandanya ya. Berandanya, terus yang bisa didapatkan oleh peserta tuh apa? Nah, ini mereka bayar 50.000 saja, ini dapat semua kelasnya nih. Semua kelas? Ya, ini ada 13 program bisnis. Oh, 13 apa tuh? Maksudnya bisnis yang berbeda-beda seperti properti syariah atau apa atau gimana? Maksudnya? Oh, bukan. Jadi ini sebetulnya yang diincar itu adalah semua pengusaha ya, yang tertarik untuk berbisnis syariah. Karena saya sadar dari murid yang hadir gitu ya, ada yang mereka kontraktor gitu ya, itu levelnya usaha skala menengah gitu ya. Terus ada yang masih usaha skala mikro, ada yang skala kecil. Jadi ini saya buat berbagai level. Oh, gitu jadi ya. 13 itu level gitu? Ya, 13 itu programnya, di mana di dalam program itu ada kelas-kelas. Setiap kelas itu ada video dan dokumen. Boleh coba satu program apa yang sih, di Mas? atas, paling atas coba, Mas. Paling atas? Nah, itu mulai belajar. Oke, wah ini berarti bisa dimanapun ya? Nah, itu sebelah kanan itu listnya. Oh, ini adalah list kelasnya. Nah, ini semua dokumen bisnis yang dulu saya bayar ke arsitek 5 juta, tuh saya masukin ke sini. Oh, bisa download juga ya? Download gratis sama mereka gitu ya. Nilai-nilai dokumen bisnisnya tuh udah puluhan juta gitu. Udah masukin ini aja buat mereka, saya pengen Iya, dulu kan gitu ya. manajer di multinational bank juga ya. Iya. Artinya kan perspektifnya sudah tidak ini lagi ya. Oke, ini adalah kelas-kelas dan semua file yang dibutuhkan untuk menjalani program ini gitu ya. Ini satu kelas program. ini. Ini satu kelas. Ini baru satu kelas. Satu kelas itu ada yang videonya sampai 30 video, ada yang 5 video. Videonya dari mana? Videonya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Memang gitu. Produce konten gitu ya. Dan orang yang sudah ikut ini itu sudah ada yang sukses gitu. Oh gitu. Saya juga awalnya kaget gitu kan. Masa sih? Iya, mereka sudah bisa dapetin tanah dengan modal 300.000 bahkan tanpa modal. Dari mana validasinya? Maksudnya mereka menyampaikan itu? Jadi ada di grup gitu ya. Terus mereka melapor.
lapor gitu, "Coach, alhamdulillah saya udah dapat nih lahan," Wah, gitu ya. luar biasa Terus ya. ada lagi yang bilang, "Coach, alhamdulillah passive income saya sudah 100 juta per bulan setelah belajar 1 tahun." Wih. Saya juga kaget gitu, kok lebih besar dari saya gitu ya. Dari bisnis propertinya lebih besar Lebih muridnya. besar itu. Biasanya kan gitu. Guru kan tidak sesukses misalkan dalam konteks keduniawian daripada muridnya. Kadang muridnya lebih ini kan. Betul, Berarti betul. Nah, fulfill ya. berarti terpenuhi gitu ya. Terpenuhi Iya, ya. betul. Oh, Jadi ini oke. menunjukkan ilmunya memang bukan teori gitu ya, Ah. ilmu praktisi gitu. Oke, berapa sih ini harganya coba? Ada subscribe-nya gitu ya? Iya, ini semuanya Atau modelnya berlangganan. bagaimana? Oh, Modelnya berlangganan. langganan 50.000 gitu ya per bulan. Per Tapi bulan? kalau saya iklankan di Facebook gitu Mhm. ya, itu harganya langsung yang 6 bulan. Oh, 6 bulan. Yang 300.000 Oh, gitu ya. 300.000. Karena kan biaya Facebook Ads lebih gede gitu daripada 50.000. Ya harus ngukur juga COGS ya. Iya, iya. Sekarang lebih pintar gitu. Tapi mengadakan kelas offline nggak sih untuk mereka? Iya, ada juga. Ada gitu. juga. Ini kebetulan hari Sabtu ini gitu ya. Sabtu ini tuh maksudnya Ini minggu workshop Oh, gitu. Sabtu ini sampai hari Minggu itu workshop offline developer properti syariah yang kelas ini gitu ya. Di mana itu? Di Jogja. Oh, yang di Jogja. ke-8. Oke, yang oke. ke-6 di Jakarta di Hotel Amaris di Tebet gitu ya. Terus sebelumnya di Surabaya sudah juga. Nah, ini di Jogja gitu Itu ya. khusus member atau ada yang bisa ikutan nih di Jogja Semuanya. nanti? Tapi 90% yang ikut dari member. Dari member. Oke, udah full book ya. Nggak ada yang bisa ikutan lagi nih nanti Masih untuk Sabtu. bisa. Oh, masih bisa. Masih bisa kita terima. Gitu. Nanti pendaftarannya ini ya. Oh iya, boleh. Siap. Masih bisa. Oke, berarti ada kelas offline-nya juga. Itu mereka bayar lagi nggak biasanya? Bayar Untuk lagi. hotel aja ya gitu. Bayar ya, lagi kan, karena akomodasi. ternyata namanya juga orang belajar itu kan ada yang bisa berhasil dari online aja. Tapi ada juga yang nggak bisa gitu ya karena mungkin sibuk gitu ya atau nggak cocok aja dengan belajar online. Jadi target saya adalah menjadikan mereka pengusaha. Apapun caranya, mau itu online ataupun offline gitu ya. Jadi saya bikin yang workshop bagi yang suka tatap muka. Tapi ada juga yang lebih suka konsultan aja. Jadi ada saya buka 1 jam atau 1 bulan. Itu juga ada. Oh, jadi ada yang ingin langsung didampingi gitu ya, Ya, sebagai konsultan. langsung bedah kasus Mas, ini sorry nih nanya nih. Boleh. Ini kan fikih.com. Tadinya inspirasinya mungkin buat membantu ya yang hijrah gitu ya. Tapi ada non muslim nggak yang ikutan? Ada ternyata. Ada juga? Ada. Yang terakhir Gitu ya? di Jogja itu Pak Budi Saelan gitu ya. Beliau itu pengelola panti jompo Oke. gitu ya. Di Jakarta. Datang ke Jogja gitu ya. Dan beliau pakai ilmu fikih untuk mengelola lahan 33 hektar. Wah, luar biasa ya. Senilai 50 miliar rencananya. Apa feedbacknya? Kok pakai ilmu fikih itu gimana maksudnya? Nanti harus ikut workshop. Harus ikut workshop. Luar biasa ini. Keren. Iya. Mentornya sendirian atau dengan siapa? Nah, kebetulan di sini kan ada beberapa program yang contohnya seperti program ide bisnis, itu segmennya orang lain yang ngajarin gitu. Orang lain ngajarin bisnisnya dia. Jadi supaya member yang belajar di fikih.com bisa melihat ide-ide bisnis yang telah dijalankan, sukses dijalankan oleh UMKM dan mereka pingin dapat gambaran itu bisa belajar di sini. Itu orang-orang lain. Tapi untuk ada juga kelas pendalaman bisnis nih yang lebih detail itu saya ngajar. Tapi kedepannya bukan hanya saya. Nanti Mas Demul juga ini ya ngisi ya. Luar biasa. Saya ngisi apa ya? Cara buat software gitu. Siap. Oke. Tadi menarik sih lebih kepada apa namanya? Berarti kan ini platform memang sudah jalan ya? Mas Sudah 2,5 jalan? tahun. Ada apa traction atau apa yang kira-kira bisa diangkat dari platform ini, entah jumlah user atau mungkin monetisasinya udah pasti ya ada subscribe ya. Kalau penggunanya aja deh, penggunanya berapa banyak? Penggunanya sekarang ada sekitar 5.200 orang 5.200 di 7 negara. Oh, di 7 negara. Belajar online ya. Yang di luar berarti teman-teman orang Indonesia juga ya yang kerja di sana? Iya, orang Indonesia juga. Ya dari ibu rumah tangga, pensiun, ada yang umurnya 62 tahun gitu ya. Ada yang paling muda 14 tahun. 14 Masih tahun SMP. ngapain ya? Belajar ini. Orang Indonesia? Di Orang Indonesia Indonesia. masih? Oh gitu, ada Iya, juga masih ya? SMP. Dan yang udah jadi developer ada yang masih mahasiswa umur 20 tahun. Setelah ikut workshop sama ini kelas gitu. Siapa sih kompetitornya? Ada nggak kompetitornya fikih.com ini? Kan EduTech termasuknya ya? Iya, EduTech ini kan ada yang sudah besar juga kita tahu gitu ya. Apa sih? Siapa sebenarnya real kompetitornya di segmen ini? Kalau yang apple to apple itu belum ada. Belum ada karena ya? kita lihat seperti Skill Academy itu kan bisnis dan keahlian. Ya kan? Terus ada juga universitas
yang jurusan bisnis ya, Mhm. seperti UI, Mhm. UGM gitu ya. Nah, tapi mereka offline, bukan Oh, online gitu ya. offline. Nah, yang ada juga yang mirip gitu ya dari ustadz-ustadz, tapi mereka hybrid. Jadi e-course tapi sebagian offline gitu ya. Oh, mereka punya platform juga gitu? Ada Ada juga. juga. Oke. Tapi nanti dilanjutin ke offline. Jadi yang benar-benar full e-course itu baru kita. Ada bisnisnya tapi mereka? Ada konteks bisnis juga? Oh, Ada gitu. bisnis tapi lebih kepada praktek bisnis zaman Rasulullah. Oh, Gitu ya. gitu. Jadi kalau Iya, di iya, saya saring yang relevan dengan kekinian gini, digital marketing itu yang diajarkan. Oh, gitu. Masuk ke sana ya. Iya. Mau dibawa kemana nih Fikih.com? Mau sebesar apa Mas Yuda? Mau dibawa kemana? Mau sebesar Iya. apa? Apakah misalkan ya contohnya apakah punya roadmap untuk monetisasi sendiri dengan seperti sekarang bootstrapping gitu ya, sedikit-sedikit, atau memang perlu investor juga nih gitu ya untuk mengembangkan secara masif. Kan kita tahu lah di startup itu kan entah kita sedikit-sedikit menggunakan uang kita sendiri dari revenue dan sebagainya bergulir seperti itu, atau investor sekalian. Iya, sebetulnya tujuan awal saya bikin ini gitu ya, itu kan berangkat dari kekesalan hati juga gitu ya. Pada saat saya nggak punya uang, mau ikut pelatihan bisnis di hotel, harganya kok mahal-mahal. Mahal. 3,5 juta, 4 juta. Saya tawar itu, bisa nggak nih 2,5 juta yang murah-murah. Jadi saya gemas gitu ya. Dan saya pikir saya akan mengembangkan ini ya semaksimal mungkin ya. Kalau target sih ya kita tinggi banget gitu ya. Dalam waktu 10 tahun inginnya 10 juta orang gitu ya. 10 juta? 10 juta orang. Walaupun realitanya 2,5 tahun ini baru 5.000 orang ya. Dan akhirnya ketemulah capital itu ternyata membawa perubahan ya. Jadi masih membutuhkan investasi, tapi investornya harus yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah dianut fikih gitu ya. Ini di-develop sendiri, punya tim sendiri atau gimana? Iya, ini ada tim IT-nya juga, Tim IT-nya ada juga ya? back-end-nya, front-end, itu juga ada. Apa sih kesulitannya? Ini sharing ya ke teman-teman startup mungkin yang bentuknya platform atau aplikasi. Kesulitannya mengelola sebuah aplikasi yang kita kembangkan dari awal sampai dengan mungkin jumlah usernya kan tidak hanya 5.000, mungkin nanti bisa bengkak juga ya? Iya. Apa aja kira-kira? Kesulitannya adalah di penjualan sebetulnya. Oh, sebenarnya lebih ke bisnisnya ya? Iya. Menjualnya ya gitu ya? Kalau produk itu memang by nature kan sebagai owner sudah tahu harusnya bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya orang IT-nya belum bisa memenuhi tenggat waktu, kan paling molor. Iya. Tapi pemasukannya kan harusnya lancar. Nah ini pemasukannya nggak tahu nih cara menjual produk digital gitu ya. Itu yang jadi kesulitan utama. Dan ternyata itu dialami oleh orang hijrah ataupun pengusaha mikro dan kecil. Kendalanya pasti soal penjualan. Penjualan ya? Gitu, iya. Jadi akhirnya saya belajar sendiri nih. Saya habisin budget untuk Facebook Ads gitu ya. Itu saya bikin kelasnya Facebook Ads kayak gitu. Oke. Ini karena saya host nih ya. Jadi saya agak sedikit bukan kontra sih, kayak men-challenge nih. Oh, boleh. Mas, ini kan jualan konten. Ya. Di Indonesia itu kan kadang-kadang kita jual konten, besoknya sudah ada di CD-CD, bisa di-download, di-capture. Seperti itu nggak? Menghadapi itu nggak? Nah, itu sudah diantisipasi gitu ya. Jadi waktu itu memang bisa di-download videonya ya. Tapi sekarang udah ditangkal dengan codingan gitu ya. Jadi tidak bisa di-download videonya. Oke. Tapi mereka bisa berbagi password, itu tetap bisa gitu. Tetap bisa dilakukan Dan ya. saya nggak masalah sih. Karena niatnya juga ya kalau misalnya ada orang mendapatkan manfaat dari situ, ya nggak apa-apa gitu ya bagi saya. Toh nanti dia juga menyebarkan ke yang lain, akhirnya semakin dikenal semakin brandnya besar ini. juga ya gitu. Semakin toh sebenarnya kalau langganan juga nggak mahal tadi ya? Nggak mahal juga sih. Ya gitu ya? Iya, betul. Jadi nggak masalah. Oke. Sempat nggak ada titik di mana bisnis ini benar atau nggak sih? Jalan saya, bukan benar dalam arti agama ya, tapi jalan saya atau enggak sih? Kepikiran nggak? Apa kerja lagi ya? Gimana Mas Yuda? Itu kayak setiap hari itu. Setiap hari itu begitu gitu. Setiap hari begitu ya. Kenapa masih menjalankan itu? Apakah karena tidak ingin kerja profesional, multinational bank? Pasti kan bisa masuk dimanapun lah. Di luar riba lagi ya. Maksudnya banyak area-area industri lain yang bisa dimasukin. Apa yang bisa jadi lebih kepada kalau dilihat dari sisi keunggulannya kan misalnya dari sisi harga. Itu memang lebih murah. Jadi udah yakin nih dari segi pricing gitu ya.
terus dari keunikan hanya mengajarkan ilmu bisnis syariah. Nah, ini kan juga yang lain tidak bisa meniru dengan mudah meskipun punya capital yang besar. Nah, jadi karena ada keunikan ini dan terakhir adalah why-nya itu. Saya ingin menolong orang-orang yang sedang baru hijrah gitu ya. Terus bisnisnya akhirnya bangkrut, kembali ke bank konvensional lagi. Nah, kan kasihan, saya ingin mencegah mereka dengan ilmu ini gitu ya. Bisa, dan ada sekarang ya yang setelah ikut kelas ini gitu ya, mereka keluar dari bank gitu ya. Nah, terus mereka jadi pengusaha beneran gitu Oke, ya. jadi sebelum keluar bank, sebelum ternyata repot seperti yang Mas Yuda alami, mereka ikut ini. Udah Terus ikut akhirnya ini, keluar gitu. dari bank juga dan beneran berbisnis gitu ya. Tercerahkan ya. Tercerahkan. Tercerahkan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, Mas. Karena saya nggak mau hanya mengajar saja. Itu Oke. artinya saya cuma ngambil duit orang lain. Saya pinginnya mereka juga berkembang. Jadi target saya bukan hanya sampai saya dapat duit, tapi mereka harus bisa menghasilkan duit dari ilmu ini. Caranya gimana? Ya, ada yang baru dari Viki.com yaitu marketplace. Marketplace berarti marketplace itu bisa jualan gitu di sini? Atau gimana? Semua produk. Jadi produk itu bukan hanya benda ya, tapi termasuk mereka kebutuhan yang lain lah. Seperti misalnya mereka harus jual rumah untuk melunasi utang riba gitu ya. Mereka bisa jualan di marketplace ini. Di mana? Di sini ada? Ada. Ada. Coba di back lihat dulu. di beranda. Beranda dulu. Ya. Oke. Jadi di marketplace ini memenuhi semua kebutuhan mereka sebagai pengusaha. Oh, nah, gitu. coba ke bawah. Bawah. Nah, ini ada marketplace ini. Nah, bagi yang mereka ya tuh mencari investor. Nah, mencari investor juga bisa di sini. Oh, jadi apapun yang tadi tidak hanya member ya, siapapun. Karena tujuannya memajukan member. Oh, jadi gitu. mereka bisa iklankan diri, mencari investor gitu ya. Atau mereka punya jasa kontraktor, bisa iklan di sini. Berarti tidak hanya jual produk atau barang ya, tapi juga jasa gitu ya? Iya, jasa freelancer juga bisa gitu ya. Transaksinya gimana mencari kalau gitu? pengelola. Ini langsung. Jadi ini sistemnya mereka bayar lagi, tapi berlangganan juga gitu ya. Dan nanti kalau ada yang tertarik, langsung menghubungi nomor yang tertera. Oh, oke. Berarti kalau klik di sini nih, kita misalnya klik di sini nih, coba itu ada detailnya ya gitu? Iya, coba diklik. Nah, ini di bawah itu nanti ada deskripsinya. Tapi ini sudah disaring juga nih ya. Jadi yang bisa tampil tuh perempuannya harus yang berhijab gitu ya. Oh, jadi difilter sampai konten. Ada filternya juga gitu. Kedepannya nanti ada moderator yang khusus juga gitu ya, kedepannya gitu. Oke, dan ini marketplace ini berarti etalase ya? Tidak transaksi di sini dong, karena menghubungi langsung orangnya, atau ada transaksi juga di sini? Tidak ada transaksi. Oh, tidak ada transaksi. Langsung menghubungi orangnya. Jadi Viki tidak memungut fee, transaksi tidak gitu ya. Terus hanya mengambil bulanan aja. Gitu. Jadi mereka misalnya dapat modal berapa miliar, ya itu sepenuhnya milik mereka gitu ya. Tapi harapan kami mereka belajar dulu ya di Viki untuk minimalisir resiko. Iya. Itu harapannya. Soalnya saya pikir marketplace yang bisa transaksi di sini nanti kan selain edutech izinnya seperti yang TikTok panjang kuning di ban yang di take out itu kan harus dipisah. Oke, jadi ini aman lah ya. Karena kekurangan modal. Iya, kan tadi berkembang lah gitu kan ketika ada investor masuk dan sebagainya. Tapi enggak sih, nanti kedepannya tetap begini sih. Jadi kami hanya memungut ya sebagian kecil ya, yaitu 30.000 per bulan aja. Oh, per bulan. Untuk bisa menampilkan tadi jasanya atau jualan barang di sini ya. Per bulan itu kan sangat murah ya gitu ya. Murah harusnya ya, karena mereka kan dipakai untuk bisnis ya. Untuk usaha gitu ya, bukan hanya belajar. Kalau belajar kan tadi 50.000 per bulan ya. Iya. Itu sudah dapat semua modul. Betul, semuanya udah dapat. Mas Yuda, kan ini coach juga ya, mungkin mentor juga bagi teman-teman yang punya mentor nggak sih? Nah, itu dia. Coba di-spill dikit nih. Ini mentor punya mentor, coach punya coach. Punya Iya. Sayangnya, saya sih menganggap semuanya yang saya temui ya, seperti Mas Dede gitu ya, sama peserta startup yang saya temui, itu saya jadikan mentor aja gitu. Walaupun mereka nggak tahu jadikan mentor, karena memang belum ada sih. Pernah sih saya nunjuk orang jadi mentor, saya harus bayar ya. Bayar mentor Facebook Ads, harus bayar berapa juta gitu ya. Tapi itu pun mereka setengah hati gitu ya. Jadi belum ketemu orang yang benar-benar mau mengarahkan. Kalau saya salah, kasih tahu salahnya. Itu mereka belum ketemu tuh. Oh gitu. Jadi diam aja gitu. Kalau salah ya berarti saya anggap mereka hanya ya bukan mentor gitu. Tapi
Apa? Dia Trainer jatuhnya? Atau apa jatuhnya ya? ya hanya orang yang bisa ditimba ilmunya aja. Oh, oke. Jadi sharing aja, tapi Ya, tidak bisa memvalidasi apa yang kita lakukan ya. iya, Seperti itu ya. betul, Oke. betul seperti itu. Ada berapa tim sekarang? Masih ada? Sekarang Ya dengan tim semuanya ya, back ya, office ya, dengan orang marketing dan sekarang sebagainya. saya justru lagi menciutkan, Oh gitu ya, gitu. lagi menciutkan Hmm. karena belajar dari kesalahan yang sebelumnya itu. Yang sampai ruko tadi 2 Iya, lantai ya. saya nggak tahu mereka tuh melakukan apa gitu ya. Detik ini melakukan apa saya nggak tahu gitu kan. Oke. Jadi Ah, akhirnya saya lakukan hmm, semua itu sekarang dengan cara yang benar. Kalau dulu hmm, satu orang bisa ngerjain sampai 5 tugas hmm, sekaligus gitu ya. hmm, Kayaknya sekarang satu orang satu tugas saja biar ahli di hmm, bidangnya. hmm, Jadi sekarang saya punya ada customer service, admin untuk hmm, CRM, hmm, sama ada IT. Ya, 3 orang aja sama saya sebagai direktur utamanya. 4 jadinya. 4 ya. 4 dulu sampai Ah, saya menemukan formulanya gitu ya untuk mengembangkan tim ah, supaya kalau ada tim yang baru datang udah tahu nih ukurannya apa, matriksnya yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaannya itu sudah siap semua baru saya ya. mau rekrut. Nambah orang juga kan ada cost ya. Nah, Tambahan betul. juga ya, itu kan udah pasti lah ya, nggak mungkin kecuali Iya. ada yang sukarela atau mungkin ada membernya yang saya udah menghasilkan banyak dari Viki.com, mau Iya. dong kontribusi, ada kayak gitu. Ya ada yang Ada. mau kerja Ya, juga ini di mau situ. jadi mentor juga dong, ngisi acara juga dan sebagainya. Ada, Ada sudah juga ada ya. penawaran seperti itu. Hmm. Cuman saya pikir saya belum siap ya. Belum siap kenapa? Karena konsepnya belum ketemu nih gitu ya. Yang bukan hanya saya mengambil keuntungan, tapi mereka juga Harus ada ada benefit keuntungan. juga ya. Jadi saya nggak Oke. mau orang itu sosial ke saya gitu, tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Saya pinginnya semuanya profesional gitu. Karena banyak sekali saya lihat ya di komunitas anti riba itu bikin konten Instagram sampai 500.000 nggak digaji Rp1 pun gitu ya kan miris tuh ya. Jadi saya pikir saya nggak mau seperti itu. Saya kalau menerima orang bekerja saya harus memberikan kompensasi finansial juga, bukan sekedar sosial aja. Gitu, Oke. Mas. Jadi Viki.com itu mungkin saya ingin memperjelas nih. Berarti ini bukan platform untuk dakwah ya? Oh, ya. Atau mungkin ya saya nggak tahu, mungkin iya gitu ya, ini saya bertanya. Atau nih menjalankan bisnis saja ala Islam? Atau memang di sini ada seperti ayat-ayat apa yang dibawa sehingga berbisnis itu harus seperti ini? Gimana, Mas Yuda? Sebetulnya ini setengah Gitu. sosial gitu ya. Kenapa? Kalau dilihat-lihat ini harganya 50.000 itu kan terlalu murah ya. Bisa dicek itu tidak ada tuh ilmu pengusaha ya seperti Skill Academy 300.000 satu kelas Satu gitu kelas. ya. Ada juga kelas Facebook Ads. Satu kelas saja saya beli 1,8 juta. Jadi tidak ada yang semurah ini dan memang ini tantangannya besar sekali gitu. Tapi kenapa saya masih bertahan di sini? Ya karena itu gitu ya, ada nilai dakwahnya juga gitu. Kalau bukan saya yang ngerjain nanti siapa gitu yang menolong mereka. Karena saya ingat sekali Ustadz Syafiq Riza Basalama waktu itu mengatakan mereka yang keluar dari bank ini butuh support system. Nah, saya sediakan support systemnya Salah di sini. satunya di sini. Ada dokumennya, prosedurnya, SOP-nya, Oke. kontraknya, formulir, semuanya akan ada di sini. Jadi mereka tinggal download langsung pakai. Itu sih targetnya. Oke. Kenapa masih bertahan di sini? Oke, jadi ya murah banget menurut saya ya. Udah dapatkan 13 program tadi ya. Iya. Sebulan 50.000. 1.000 materi itu. 1.000 materi. Iya, 1.000 materi. Terus operasionalnya dari mana, Mas? Nutup nggak? Nah, ini itu sebenarnya dia. gitu. Nutup nggak? Atau masih Iya. sedikit bakar uang? Atau dari mana sebetulnya? Boleh share dikit bagi teman-teman mungkin yang saat ini belum memonetisasi secara secara masif dan mengharapkan mungkin return yang besar ini, dari mana sih Mas operasionalnya kalau belum nutup? Atau kalau sudah nutup mungkin oke, baik-baik saja gitu. Seperti apa? Iya. Kalau ya jujur sih sampai sekarang saya masih belum nutup karena memang masih ada bisnis properti syariah yang diterima di sana gitu ya. Yang menyokong ini ya. Tapi mulai tahun 2023 ini sudah aturannya atau acuannya adalah profitabilitas gitu ya. Jadi setiap bulan itu harus untung gitu ya. Tapi memang baru untuk menunjang bisnis ini aja, belum bisa menunjang untuk pengeluaran bulanan keluarga gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini mulai dilakukan cara yang benar gitu ya. Jadi di sini saya pingin moto saya tuh kembali ke jalan yang benar, itu bukan ke jalan hanya Al-Qur'an,
sunnah, tapi juga ke cara-cara yang benar gitu ya. Hmm. Yaitu jangan bisnis itu asal jalan aja gitu. Hmm. Akhirnya terjadi seperti saya ini, Hmm. gitu ya. Rugi terus gitu ya. Nah, jadi di sini ya saya sudah mulai memperbaiki gitu ya. Nantinya ya teman-teman yang saya yakin banyak sekali melakukan kesalahan yang sama itu bisa belajar di sini. Apa saja kesalahan saya dan rekomendasi saya semua udah saya tuangkan di sini. Ada juga. di sini ya. Iya. Oke, jadi walaupun tadi kan ada sosialnya ya, banyak sosialnya sekarang membantu teman-teman yang keluar dari bank seperti itu ya. Pernah atau sering ketemu investor? Nih pembelajaran ini bagi kita. Startup saya juga kan sama juga gitu ya, ada perusahaan, produk, platform seperti itu. Sering ketemu investor dan mungkin kalau pernah gitu atau sering mungkin apa sih yang mereka lihat dari sebuah platform digital milik startup? Iya. Boleh berbagi Mas Yuda? Iya, boleh. Ada satu orang gitu ya. Tapi jadi rencananya Vicky ini mau dijadikan e-learning course-nya dari sebuah komunitas ya besar gitu ya, pengusaha muslim gitu ya. Tapi karena prosesnya yang panjang, beliau menawarkan diri untuk jadi investor individual. Oke. Tapi nilainya nggak banyak. Cuman sayangnya beliau minta 50%. Dengan Share-nya. dengan nilai yang jauh di bawah saham saya, tapi mintanya 50%. Oh, gitu kan. Jadi nggak masuk. Oke. Tapi yang dilihat ya kalau nggak mau ngambil ya sudah, saya juga nggak mau gitu ya. Gitu ya. Jadi itu aja yang dilihat, cuman saham aja. Jadi nggak tahu cara ya win-win solutionnya bagaimana, akhirnya gagal. Dan nggak ketemu lah dealnya di mana gitu, nggak ketemu ya. Belum ketemu dealnya. Yang mereka lihat umumnya apa sih? Apakah jumlah subscribernya udah banyak misalkan, atau harus sudah monetisasi, atau foundernya harus seperti apa? Ya, umumnya investor lihat apa dari sebuah startup company? Nah, kebetulan yang investor ini itu kan dari komunitas pengusaha muslim. Jadi dia melihat rujukan kamu siapa gitu ya. Apanya rujukan syariahnya mengacu sanadnya. kemana? Oh gitu ya. Sampai kemana? gitu ya. Iya. Oh sampai gitu. Nah, jadi saya juga sadar saya belum memiliki dewan pengawas syariah karena memang sedang mencari dan sayangnya ustadz-ustadz tuh sibuk sekali gitu ya. Jadi saya sangat ingin gitu ya punya dewan pengawas syariah yang sebanyak-banyaknya. Tapi mereka sudah sibuk dengan lembaga dakwahnya masing-masing gitu ya. Gitu. Tapi insya Allah saya bilang saya tidak menyimpang karena saya sudah belajar dari ustadznya langsung pada waktu saya menjadi kepala divisi di Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Saya ikut pelatihan offline-nya, interaksi langsung, bukunya semua saya beli itu. Untuk kajian YouTube-nya semua saya tonton ribuan jam gitu. Saya pelajari gitu ya, secara otodidak. Dalil-dalilnya pun disertakan. Jadi dan ini adalah boleh dibilang apa ya? Kristalisasi dari pembelajaran itu ya. Iya. Gitu. Jadi saya otodidak. Nah, berarti kalau dibilang sanadnya dari Ustadz ini kemana? Ada dong ya sebenarnya. Ada. Cuman belum ada memang dedicated tadi apa? Ya, Dewan Pengawas Syariah yang menaungi semua ini ya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Mas Yuda, oke. Ini menarik sekali nih kalau bicara startup itu nggak ada habisnya karena kita juga kadang mau kemana arahnya, apalagi sekarang kalau nggak salah ada winter ya. Jadi winter tuh tech winter ya. Iya, tech winter. Investor sedang tiarap kalau tidak mendapatkan perusahaan yang memang potensinya besar untuk profitabilitasnya tinggi gitu ya, mereka tidak bakar-bakar duit gitu ya. Ini bagi startup merupakan sebuah winter beneran gitu ya, atau sebetulnya menjadi pemicu nih untuk wah nggak usah investor, kita jalan sendiri, kita bisa gimana Mas Yuda? Iya, kalau saya lihat ini ya yang benar seperti ini ya. Tadi saya juga baru menghadiri di acara ini ya, kompetisi startup gitu ya. Di situ juga disampaikan bagaimana sekarang sudah terjadi reshaping ya. Reshaping untuk di dunia investor sekarang mereka shifting mulai ke profitabilitas gitu ya. Bukan lagi menggelontorkan dana. Ada yang mentor yang tadi bicara itu membutuhkan $7 juta, tapi ternyata cuma dapat $1 juta dalam setahun gitu ya. Returnnya dari startup yang mereka invest gitu? Investasinya butuhnya $7 juta. Dapatnya cuma $1 juta setahun. Gitu ya. Oh gitu. Dan itu susah banget gitu ya. Dari yang dilihat, dan kebetulan saya melihatnya saya berada di jalur yang tepat karena saya sudah profitabilitasnya sudah ada, tapi memang belum balik modal gitu ya. Belum menutupi semua itu ya, biaya operasional gitu ya. Jadi ini saya pikir langkah yang bagus gitu ya, karena banyak sekali pengusaha startup ini yang memang mereka belum jelas gitu ya, tapi sudah dapat
dana macam-macam, makanya Mhm. dipakai untuk macam-macam. Oke, gitu Gitu. ternyata ya. Oke, jadi kadang-kadang ya mungkin Tech Winter ini perlu untuk mengingatkan kita Iya. ya untuk jalan yang benar itu sebenarnya bisnis seperti ini ya. Iya. Mas Yuda, bagi teman-teman nih yang Oh. nonton, yang Oh, mungkin anak SMA, mungkin di sini, anak SMA, Oh. anak kuliah, atau tadi yang hijrah mau memulai Hmm. bisnis katakanlah startup, ada saran nggak atau tips? Iya. Silakan. Mungkin ada 2 saja ya. Heeh. Yang pertama, perlunya berilmu sebelum berbisnis gitu ya. Kecuali mau rugi ratusan juta gitu ya, dan sebaiknya tidak gitu ya. Yang kedua, bisnis itu bukan hanya untung rugi gitu ya, tapi juga surga neraka. Maksudnya jangan sampai kita mengejar profit tapi melakukan yang haram-haram gitu ya. Contohnya kita lihat banyak sekali sekarang kasus penipuan di marketplace, meningkat kan kasusnya gitu ya, demi keuntungan sesaat. Padahal mereka akan menerima gitu ya akibatnya nanti ya. Kalau nggak di dunia ya di akhirat, itu pasti gitu ya. Kita boleh melakukan kesalahan apa saja, salah harga, salah rekrut tim, salah harga jual, tapi jangan sampai melanggar aturan Syariat syariatnya ya. itu Oh gitu ya. gitu ya. Oh Itu, luar biasa Mas. tadi. Berilmu sebelum berbisnis Ya, di Viki.com disediakan ya. iya. Oke. Kemudian tadi udah jelas lah syariatnya, atau misalkan kalau non muslim kan berarti benar dan salah. Kita harus tahu batasannya seperti itu ya Mas Yudi ya. Yes. Oke, terima kasih Sama-sama, sekali Mas. atas kehadirannya. Wah, ini pengalamannya pasti berguna buat saya juga, terutama Wah, siap. dan beberapa banyak lah pasti audiens kita yang nonton, terutama yang mengalami hal yang sama, entah itu ada kendala atau ada ujian pada saat hijrah, atau memang mereka yang pure ingin berbisnis. Terima kasih banyak Mas Yuda. Siap. Sampai Terima ketemu kasih, lagi di Mas. lain kesempatan. Ya.